Saya mau tegaskan kepada Ustadz Adi Hidayat dan siapapun bahwa Kristen tidak pernah berupaya mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Allah itu bukan manusia, manusia bukan Allah. Ya. Karena itu kalau Yesus manusia, ya dia bukan Allah. Kalau dia Allah, dia bukan manusia. Tapi fakta bahwa dia manusia, ya berarti dia bukan Allah. Ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Saya mau tegaskan kepada Ustadz Adi Hidayat dan siapapun bahwa Kristen tidak pernah berupaya mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Tolong dicatat ini Ustadz Adi Hidayat, ya. Jadi Anda jangan semangat-semangat, tapi semangat menyebarkan berita yang sesat. Tapi dia nggak tahu di dalam Bible-nya sendiri, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan malah berdoa, malam-malaman lagi. Kalah orang ronda gitu. Loh iya dong, semalam-malaman. Pemirsa, pada video ini kita akan menyaksikan perdebatan yang amat panas antara dua pendeta, yakni Mel Atok dan Esra Soru berhadapan dengan dua tokoh besar agama Islam, yakni Koh Dondi dan Ustadz Adi Hidayat. Pada video ini kita akan menyaksikan pendeta yang tidak terima dengan argumentasi Ustadz Adi Hidayat, di mana beliau mengatakan bahwa Nabi Isa hanyalah seorang nabi utusan Allah dan bukan Tuhan. Beliau mengatakan, kalau memang Isa diangkat sebagai Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati, mengapa Nabi Adam tidak diangkat juga sebagai Tuhan? Karena bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih dahsyat. Hal ini juga telah disampaikan oleh debater sejati agama Islam yakni Koh Dondi, bahwasanya tidak akan mungkin jika Tuhan berdoa dengan Tuhan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Simak video ini. Ada banyak orang juga, misalnya dari kalangan Islam, saya pernah mendapatkan argumentasi bahwa Allah itu bukan manusia, manusia bukan Allah. Ya. Karena itu kalau Yesus manusia, ya dia bukan Allah. Kalau dia Allah, dia bukan manusia. Tapi fakta bahwa dia manusia, ya berarti dia bukan Allah. Ya. Tapi begini, Allah memang bukan manusia, manusia memang bukan Allah, tapi tak berarti Allah tak bisa jelma jadi manusia. Ya, kalau Allah berubah menjadi manusia, itu yang tidak mungkin. Hati-hati ya. Waktu acara Natal ada orang tanya, Pak, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Lalu saya tanya kepada dia, apa yang kau maksudkan dengan berubah? Kalau yang kamu maksudkan dengan berubah itu adalah tadi dia Allah, sekarang berubah jadi manusia, jadi Allahnya tidak ada lagi, tinggal manusianya, kamu salah. Karena dia tidak pernah berubah seperti itu. Karena Allah bukan manusia dan manusia bukan Allah, maka Allah tak bisa berubah jadi manusia. Tapi itu tidak berarti bahwa Allahnya tidak bisa menjelma menjadi manusia. Karena pada waktu dia jelma jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Itu dia mengambil kemanusiaan tanpa kehilangan Allah. Jadi tadinya dia Allah kan. Dia Allah lalu sekarang dia ambil kemanusiaan tapi Allahnya tidak hilang. Makanya dia Allah lalu dia manusia. Allah dan manusia ini menyatu dalam satu pribadi. Allahnya tetap bukan manusia, manusianya tetap bukan Allah. Jadi tetap berbeda. Kalau yang Allah ini jadi manusia, lalu yang manusia ini jadi Allah, nah itu baru masalah. Allahnya tetap Allah, manusianya tetap manusia, hanya ada di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Tapi nanti kita akan pertajam itu nanti. Tapi pokoknya di sini itu tidak ada masalah karena bukan perubahan Allah menjadi manusia atau perubahan manusia menjadi Allah. Baik,
Sungguh sangat membingungkan sekali ilustrasi ataupun argumentasi yang diberikan oleh pendeta Esra Soru, di mana dia mengatakan bahwa Allah tidak manusia, manusia bukan Allah, dan tidak bisa berubah menjadi Allah. Namun bukan berarti Allah tidak bisa menjadi manusia. Ya, sekuat apapun pendeta menjelaskan hal ini, tanpa doktrin, tentunya akal sehat manusia tidak bisa menerimanya. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Di dalam Al-Quran Allah bedakan antara sifat-sifat Khalik dengan makhluk. Apa tujuannya? Untuk memudahkan kita kemudian ketika akan menguatkan keyakinan kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang menyoal Anda, kenapa Anda memilih Islam? Kenapa Anda menetapkan Tuhannya Allah? Anda bisa menjelaskan. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, ini loh beda Tuhan dengan makhluk begini, beda Khalik dengan makhluk begini. Saya tetapkan Allah karena hanya pada Allah lah semua sifat ketuhanan berkumpul, dan beda dengan makhluk. Bagaimana cara menerangkannya? Buka Al-Quran. Maka disampaikan oleh Al-Quran, prinsip pertama, Khalik Tuhan mesti beda dengan makhluk, mesti beda. Jadi kalau makhluk punya sifat-sifatnya tidak boleh sama dengan Khalik. Maka muncul keterangan Allah, laisa kamitslihi syai', tidak boleh ada yang serupa dengannya, tidak boleh. Karena itu kalau makhluk itu berpasangan, manusia makhluk berpasangan, hewan makhluk berpasangan, tumbuhan makhluk berpasangan, maka manusia, hewan, tumbuhan tidak boleh dipertuhankan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat makhluk yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan, tidak boleh sama. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Jelas sampai sini? Apa di antara sifat manusia? Turunkan. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari itu, jika ada kemudian yang diklaim sebagai Tuhan punya sifat melahirkan atau dilahirkan, dia tidak melahirkan tapi dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Ingat, karena prinsip pertama, Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Jadi kalau ada misalnya yang dipertuhankan, ternyata hasil kelahiran dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan, kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, masaluhu inna matsala Isa kamatsali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, nggak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Jelas sampai sini? Itu indah sekali Quran itu. Ada lagi yang protes, oh tidak, Isa itu punya sifat lain yang Adam nggak bisa. Apa itu? Menghidupkan yang mati. Adam nggak bisa, Isa bisa. Turun lagi keterangan Quran, dibedain lagi. Ada yang lebih canggih menghidupkannya, namanya Nabi Ibrahim. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Maka diizinkan oleh Allah, lebih canggih. Kalau Nabi Isa dipanggil, hidup dengan izin Allah, biiznillah, hidup. Udah gitu meninggal lagi. Nabi Ibrahim tidak, begitu hidup dicincang dulu tuh. Cincang dulu tuh. Lihat kalimat Qurannya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Ibrahim, ambil 4 contoh makhluk Allah. Apa itu burung? 4 langsung sekaligus. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4 langsung. Setelah itu apa? Fasurhunna. Kemudian tebarkan di setiap bukit, pindahin. Gini. 1, 2, 3, 4 bukit. Nabi Isa di dekat sini. Yesus, Nabi Isa, Mesias dekat sini. Pukul kuburan, bangkit. Nabi Ibrahim tebar di 4 bukit, beda bukit. Cincang dulu, burungnya dicincang dulu. Jadi sudah dicincang, sudah habis semuanya, panggil. Tsummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil. Nabi Isa manggil. Betul manggil Nabi Isa. Kamu hidup dengan izin Allah. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang sama. Yang telah saya cincang, hidup dengan izin Allah. Ya'tinaka sa'ya. 4-4-nya terbang lagi. Canggih mana? Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Ibrahim, Nabi Isa dipanggil dekat, Nabi Ibrahim dipisahkan 4 bukit. Nabi Isa, teman-teman sekalian, maaf, mayatnya sudah meninggal dunia, dikubur, dipanggil, bangkit. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dicincang begini, cincang dulu sampai habis, nyatu lagi. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Tuh, itu Anda temukan dalam Al-Quran. Ini bukan ingin menyoal yang lain, tidak. Dan jangan ada kesan untuk melecehkan orang lain, tidak. Dan indah sekali Al-Quran. Saat Anda menerangkan ini, maka jangan ada motif untuk menjelekkan dan menghina orang lain, tidak boleh.
termasuk melecehkan kepercayaan orang. Silahkan, tidak. Jangan lakukan, jangan melecehkan orang, jangan celah orang, tidak. Tugas kita itu menerangkan, kalau ditanya bisa jawab. Itu maksudnya. Dan dengan itu dakwah muncul. Maka turun Quran surah ke-6 ayat 108. Indah sekali. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha bighairi adwan bighairi ilm. Hei kalian yang telah beriman, jangan mencela orang lain ya, yang mungkin menuhankan yang lain. Nanti khawatirnya ketika kalian cela, dia mencela Allah tanpa sepengetahuan dia tentang hakikat Allah. Tapi dia nggak tahu di dalam Bible-nya sendiri, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan malah berdoa. Semalam-malaman lagi. Kalah orang ronda gitu. Loh iya dong, semalam-malaman artinya kan Tuhan berdoa kepada Allah. Allahnya kan Tuhan juga Allah kan. Iya. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Mungkin karena itu mereka mencari sesuatu di Quran yang mau menyamakan gitu loh. Betul. Allah bersolawat untuk Nabi, dianggapnya Allah berdoa kepada siapa gitu Allah bersolawatnya. Padahal kalau yang bersolawat itu Allah sendiri, itu artinya adalah Allah memberikan pujian atau rahmat, blessing, shower mercy gitu. Nah makanya maksud saya itu dipelajarin dulu. Nah, saudara-saudara seiman semua, Ustadz Adi Hidayat secara lugas dan tajam membantah klaim sebagian kalangan Kristen yang menuhankan Yesus atau Nabi Isa hanya karena ia lahir tanpa seorang ayah. Menurut beliau, logika semacam ini sangat rapuh dan bisa dibalik dengan mudah. Kalau alasannya Yesus dianggap Tuhan karena lahir tanpa ayah, maka Adam lebih hebat lagi, karena dia lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Kenapa kalian tidak menyembah Adam juga? Tegas Ustadz Adi Hidayat. Pernyataan ini seperti tamparan telak bagi argumen sepihak yang mencoba menyandarkan ketuhanan Yesus hanya pada keunikan kelahiran. Dengan logika yang tajam dan argumentasi berbasis Al-Quran dan logika rasional, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa segala sesuatu yang memiliki sifat makhluk butuh makan, minum, tidur, bisa mati, tidak bisa disebut Tuhan. Tuhan itu maha sempurna, tidak memiliki kekurangan seperti manusia. Bukan hanya logis, tapi ini sekaligus membongkar standar ganda dalam memahami konsep ketuhanan. Kalau kelahiran aja dijadikan patokan keilahian, maka lebih banyak lagi makhluk yang memenuhi kriteria aneh ini, dan itu jelas inkonsisten. Tak heran, pernyataan ini membuat beberapa pendeta seperti pendeta Esra Soru dan Mel Atok merasa tidak terima. Kesimpulannya, argumen Ustadz Adi Hidayat bukan sekadar retorika, tapi pukulan logika yang sulit ditolak. Skakmat? Jelas. Dan ini bukan serangan, ini klarifikasi logis terhadap keyakinan yang seharusnya dipertanyakan kalau memang benar mencari kebenaran. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.